Oke, hai ladies, selamat datang di Coffee Talks UI Women in Business. Perkenalkan ya, aku Sheryl sebagai salah satu associate dari Divisi Knowledge Initiative UI Women in Business yang akan menjadi host teman-teman semua pada sesi Coffee Talks episode ke-8 pada hari ini. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama UI Women in Business itu sendiri. Jadi, UI Women in Business atau disingkat sebagai UIWIB adalah komunitas nih yang diinisiasi oleh mahasiswi dari Universitas Indonesia. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada audiens atau teman-teman sekalian tentang potensi karir atau mungkin isu-isu gender yang sedang jadi hot topic ya di antara kalangan audiens terkait perempuan dan mungkin laki-laki juga kadang dibahas. Lalu kita akan lanjut bahas tentang Coffee Talks nih. Apa sih Coffee Talks itu? Jadi Coffee Talks sendiri merupakan satu program kerja dari salah satu divisi UIWIB, yaitu Divisi Communications, Research, and Creative Arts. Program ini atau podcast Coffee Talks ini bertujuan untuk memberikan insight baru bagi masyarakat dengan membawakan topik yang berhubungan dengan kehidupan, lifestyle, dan juga isu women empowerment. Gitu. Next, kita pada sesi Coffee Talks hari ini akan mengangkat tema Existing Within Digital Platform as a Female Creator. Kenapa sih kita ngangkat topik ini ya? Jadi tema ini hadir karena di era digital yang terus berkembang nih kayak di abad 21 ini, pastinya semua orang udah terkoneksi dong sama yang namanya internet. Pasti semua orang hampir dibilang mayoritas ya udah punya yang namanya social media. That's why UI Women in Business kayak sadar tentang hal ini. Terus ngelihat orang-orang biasanya pakai social media dan internet buat berinteraksi sama satu sama lain. Tapi ternyata UIWB juga sadar akan satu hal. Banyak juga orang yang menggunakan internet atau media sosial mereka untuk menciptakan konten atau memberi dampak ke orang-orang sekitarnya nih. That's why topik Coffee Talks hari ini akan mengangkat tema para content creator atau influencer media sosial, khususnya yang bergender perempuan, dan kita dengerin aja nih cerita tentang pengalaman mereka, experience mereka, struggle-nya apa aja sih, dan kira-kira sekarang nih, apakah mereka happy dengan job-nya atau gimana, gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk mulai. Nah, di sini udah ada narasumber kita, yaitu Kak Syifa Biandra. Halo Kak Halo, Syifa. halo. Oke. Jadi Kak Syifa ini merupakan influencer yang aktif di TikTok dan Instagram juga, sering post-post konten ya. Followersnya udah banyak banget, ribuan. Dan juga Kak Syifa ini biasa bikin konten tentang beauty, health, and lifestyle. Kak Syifa sendiri ini merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran, jurusan kedokteran gigi. Dan Kak Syifa ini jujur lumayan menjadi inspirasi ya bagi teman-teman khususnya yang punya oily skin atau acne prone skin, karena Syifa ini aktif banget menyuarakan tentang empowerment dan confidence di bidang-bidang tersebut gitu. Syifa ini apa kabarnya sih hari ini? Alhamdulillah aku baik. Makasih juga Mm-mm. atas perkenalannya, Kak. Oke. Kesibukan kakak tuh belakangan ini ngapain sih? Soalnya kan aku Hmm, ngeliat tuh Kak Syifa udah lulus dari FKG Unpad dari tahun 2021 ya Kak? jadi malu. Aku belum lulus koas. Oh serius? Berarti sekarang lagi kayak praktek-prakteknya lah ya, tapi Iya, kelas-kelasnya udah nggak udah. gitu aktif. Aku berarti ini mau tahun ke 2,5 koas. Mau tahun kedua setengah kelas, berarti kalau dijumlah sama tahun kakak belajar tuh di berapa lama? Udah 5 hampir 6 tahun deh kayaknya aku kuliah. Wow, 5 hampir 6 tahun. Berarti kalau misalnya FKG itu tuh sampai lulus berapa tahun sih kak? Kalau cepet banget 7, Oke. kalau normalnya 8. Aku Oke. masih normal. Berarti so far kesibukan kakak tuh koas sana sini sama mungkin di seling-selingan ada jadi content creator juga ya di bidang Iya, beauty, health, and lifestyle. betul. Oke. Tanpa lama-lama lagi udah kenalan juga nih sama Kak Syifa. Yuk kita mulai aja langsung diskusinya. Coffee Talks, brewing inspiration, one sips at a time. Mau cheers gak kak? Cheers. Yeay, minum. Oke, kita mulai aja ya kak. Boleh. Berarti kakak itu hari-hari kan koas, terus juga jadi content creator di bidang beauty, health, and lifestyle. Nah, aku sering banget, aku sebagai pengguna sosial media juga,
tahu nih kalau misalnya banyak influencer yang pastinya mulai dari nol kan Kak. Kayak misalnya engagementnya tuh likes-nya, komennya itu less than one atau less than five bahkan. Karena benar-benar belum dapat exposure gitu. Nah Kakak sendiri pernah nggak sih ada momen-momen di mana Kakak kayak ngalamin exposure Kakak tuh belum sebesar itu gitu? Pasti kan kita mulai tuh dari nol. Malah aku dulu main TikTok tuh just for fun. Oh ya, Jadi malah aku bener-bener ngerasa kayak oh engagementnya 200 yang nonton nih banyak nih gitu. Kayak when we start we don't know kan. bener, Nah jadi ya pasti ada dari awal dan sampai sekarang kayak apalagi TikTok kan fluktuatif ya. bener. Jadi itu masih hal yang aku alamin sampai sekarang. I see. Berarti kalau misalnya engagement rendah atau kayak kok nggak ada yang nonton ya, it happens dari awal bahkan sekarang juga masih ada beberapa konten yang mungkin nggak sesuai sama algoritma TikTok dan akhirnya kayak kok susah ya untuk nyentuh sesuai target yang udah gue tetapin sendiri gitu kali ya Iya Kak. pasti pasti itu terjadi. I see, I see. Terus kalau Kakak pernah nih, maksudnya ngalamin di mana momen-momen engagement Kakak tuh rendah banget bahkan belum ada dapet exposure. Kakak kalau misalnya disuruh diajak untuk refleksi dikit nih, kira-kira inget gak momen-momen di mana Kakak tuh punya konten yang viral gitu? It went viral sampai akhirnya Kakak namanya tuh melonjak, followers tuh banyak tiba-tiba. Ingat gak? Aku ingat Mm-mm. video pertama aku yang viral tuh aku minum jus dan Minum itu tuh jus? iya ada yang pernah nonton nggak yang minum jus Enggak, itu tahun berapa tuh Kak? itu baru tahun lalu. Oh iya. Jadi itu tuh malah konten yang aku pikirin ide itu dalam satu menit. Jadi aku Hmm. tuh salah satu hal yang aku lakuin adalah aku banyakin konsumsi buah sama sayur kan buat I jerawat see. aku. Mm-mm. Nah, terus aku lagi mau minum jus, terus aku emang sering lihat nih lewat di TikTok tentang tips ini. Hmm. Aku mikir kayak ya bener-bener 1 minute aku mikirnya aku langsung ke depan meja yang ada lampu, aku rekam aku minum jus, aku tulis teks, videonya nggak nyampe 30 detik, terus itu first time ever nyentuh kayak jutaan views. Jutaan views. Ya, Itu Kakak dapet jutaan views tuh kayak in one night atau kayak beberapa hari juga sih sebenarnya? aku ingat hari pertama tuh 300.000 masih ada Kacau. di kepala aku kan Mm. sekarang. Karena itu bener-bener kayak tadinya tuh biasa aja stabil engagement aku. Terus tiba-tiba ngelihat angka kayak gitu kayak oh no. Oh no. Kenapa oh no Kak? Bukannya happy, malah kayak oh kok Iya, ini jadi banyak ya? happy sih, tapi kan kalau di TikTok tuh sesuai yang kita tahu semakin viral suatu konten semakin banyak nih suara-suara ya Iya, kan? yang mix lah. Iya, mix Mm-mm. banget. Terus aku kayak itu tuh just a minute idea. Maksudnya kayak idea yang Ngerti, keluar dari kepala aku ngerti. dalam waktu 1 menit. Dan aku nggak pernah ada intention itu buat viral banget. Paling di kepala aku 10.000 orang yang nonton gitu. Hmm. Tapi waktu itu viral aku kayak oh no, banyak banget yang nonton. Berarti kayak oh no-nya tuh gara-gara kaget, mungkin tuh yang pertama kali ya. Terus Iya, juga ngerasa, aduh, komennya juga banyak gak sih Kak waktu itu? iya banyak banget. Terus komennya juga banyak yang kayak, kok pro kontra ya? Banyak Atau yang mungkin berantem di komen sama satu sama lain. serius, banyak yang berantem di komen. Gara-gara jusnya apa gara-gara konten Kakak? Sebenarnya kalau kalian perhatiin di tiap konten viral di TikTok nggak sih? Kayak kalau konten kalian viral terus mencapai audiens yang sangat banyak, pasti orang tuh punya opininya masing-masing di komen. Kadang mereka agresif tentang itu gitu. Terus ya itu sih yang bisa di-expect kalau konten viral. Iya ya, kayak makin banyak exposure, makin banyak yang nonton tuh, makin besar probabilitasnya untuk datang pro sama kontra kalau di Betul. konten itu. Dan mungkin itu yang bikin cemas juga gak sih Kak? Hmm, Atau nggak cemas? aku decide untuk nggak bacain filtered comments aku sih sekarang. Oh, berarti emang sekarang lebih condong ke ya udah baca yang positif-positif aja. Yang masuk aja. I see, oke. Nah, setelah Kakak viral nih dari mungkin yang sebelumnya main TikTok iseng-iseng aja, terus sekarang tiba-tiba kok punya ribuan followers, bahkan semoga ya nanti jutaan followers gitu. Amin. Kakak pernah nggak sih ngerasa ada perbedaan dalam diri Kakak? Maksudnya kayak personality wise atau how you view the world dari sebelum Kakak menjadi seorang influencer dan setelah gitu? Mungkin kalau perbedaan personality wise enggak kali ya. Mm-mm. Tapi kalau perbedaan gimana cara aku nge-present myself to the world Mhm. agak beda dikit sih. Kayak
Aku jadi lebih, mungkin dulu aku orang yang kalau ngeluarin apa-apa aku nggak mikir panjang. Nah Mhm. sekarang tuh aku kayak harus mikir panjang dulu. Melakukan suatu aktivitas aku juga ada kepikiran, ini bisa buat konten nggak ya? Itu salah Mmm, satu pertimbangannya kali ya ngerti. sekarang. Jadi perbedaannya itu sih, kayak gimana aku beraktivitas sehari-hari. Mhm, Tapi kalau personality wise, what I feel inside, belum ada yang berubah sih. I see. Berarti kalau personality mungkin cenderung stabil juga kali ya Kak Stabil. ngerasanya. How would you describe yourself? Aku orang yang apa ya aku? Sebenarnya susah sih kalau Mhm, ngedescribe diri aku sendiri, mhm, apalagi ini pertanyaan yang tiba-tiba kan. Jadi mhm. aku mungkin aku ngedescribe diri aku persistent, terus aku juga careless, a little bit careless, Oke, and mm, always looking for adventure. ngerti. Berarti careless, always looking for adventure. Berarti adventurous banget ya. Ya, Sip. Terus tadi Kakak bilang kan kalau misalnya Kakak tuh, semenjak jadi influencer Kakak tend to be more careful gitu kalau misalnya mau nge-publish something di social media betul. gitu kan. Nah, kira-kira tuh tapi kan Kakak juga dituntut sama yang namanya harus nge-post video secara cepat, ngikutin tren setiap hari gitu kan. Dan aku sendiri tuh penasaran gitu, gimana cara Kakak untuk menghadapi overthinking itu yang lebih careful, pasti kan bakalan spend waktu lebih banyak. Tapi at the same time juga harus keep up with the trend gitu. Itu gimana cara Kakak kayak pada akhirnya tuh ya, ya udah post aja deh dulu Ya, gitu? ini sesuai banget sama aku nge-describe diri aku tadi kan. Aku Mhm, orangnya agak careless dan adventurous. Jadi aku suka explore a lot of things. Aku mhm, suka, ya bahkan untuk stay in my niche itu agak susah kan, niche aku beauty kan. Kalau kakak lihat mungkin di TikTok aku banyak hal lain yang aku masukin dikit. mhm, Nah, terus aku harus mikir lebih panjang untuk konten aku karena kan kita sebagai content creator pasti pengen menjaga engagement. ngerti. Nah, Mhm, jadi ya aku sekarang lebih banyak hal yang aku consider sebelum ngeluarin sesuatu. Mungkin oke, contohnya ini relevan gak ya dan membantu orang gak ya? I Kayak gitu. see. Bener tuh, menjawab nggak pertanyaannya? Menjawab. Berarti Kakak lebih cenderung kadang ada beberapa bagian dalam diri Kakak yang mengharapkan ini tuh beneficial. If it's Hmm. beneficial dan Kakak akan lebih berani dan mungkin lebih besar peluangnya untuk nge-publish itu Ya, kali ya. dan aku selalu make sure aku ngomong ini menurut aku and based on my experience. Karena Bener. menurut aku, karena kan aku jatuhnya lifestyle influencer, bukan expert. Jadi aku Iya, selalu make sure di konten aku selalu ngomong menurut aku, dan itu sih careful aspeknya. ngerti. Dan itu juga menghindari dari pro kontra yang terlalu Betul. hebat itu kan. Kayak preventif lah Iya. intinya. Oke, I see. Terus dari Kakak nih, kayak berarti lebih mempertimbangkan suatu lebih banyak kayak mempertimbangkan whether it is beneficial buat orang lain atau enggak gitu kan. Kalau dari orang lain mungkin Kakak mikirin banget. Tapi kalau dari Kakak sendiri nih, apakah Kakak pernah misalnya udah bikin konten, udah take video, terus Kakak ngerasa kayak aku nggak gitu, I'm not looking my best gitu kan, kayak ngerasa insecure, atau mungkin Kakak ngerasa kayak unsure, kayak ini video nggak beneficial deh buat orang lain gitu kan. Dan akhirnya Kakak delete aja instead of publish itu. Jarang sih aku ngerasa kayak gitu. Oh iya? Aku bukan tipe orang yang sering ngapus video yang udah aku up. Mhm. Cuman aku pernah kayak kalau aku ngapus, misalnya nih aku bikin video lip sync, terus aku Mhm. salah nyanyinya. Lupa Jadi lirik. iya, tapi kalau yang Mhm. kakak jelasin tadi kayak misalnya aku ngerasa kurang beneficial nih, Mmm, nggak, aku jarang sih ngapus konten atau kayak nggak jadi edit, nggak jadi bikin, itu jarang banget terjadi. I Kalau see. aku delete konten tuh, oh no, it's embarrassing, terus aku hapus. Ngerti, karena mungkin kayak, to keep up with the pace juga, ya udahlah harus kadang post aja Iya, dulu gitu kali ya. betul. Cuma tetap main aman dalam beberapa hal, I see. Betul. Tapi Kakak inget gak, pernah ngedelete suatu video atau kayak suatu hal yang mau Kakak publish gitu? Selain yang lirik salah ya, aku salah Selain nyanyi yang lirik lirik, salah. waktu itu tentang sunscreen, pas sunscreen lagi hot-hotnya. Nah, Ngerti. aku tuh dengan aktivitas aku sehari-hari, aku nggak selalu scrolling TikTok. Jadi aku Mmm, nggak tahu nih kayak
what's happening right now. Aku baru beli sunscreen. Terus Iya. waktu itu ada sempat pernah viral kan sunscreen kandungan ini Oh, bahaya. iya. Nah, terus aku tuh nggak tahu kalau sunscreen yang aku post itu ternyata salah satu yang diomongin. Bahaya, punya kandungan bahaya itu. Ya, terus tuh kayak aku baru pas aku post, aku lihat di homepage aku, oh no, terus ada orang yang komen juga. Terus aku langsung nge-remove. Oh, karena kayak Itu aja sih, baru sadar ya. baru sadar. Tapi sebenarnya itu aku ngerasa itu bukan kesalahan kakak nggak sih? Mungkin karena Hmm. emang belum keep up with the newest trend aja. Dan ternyata banyak yang bilang juga kayak, oh ternyata it's not that dangerous. Kayak Oh. karena kan itu sesuatu yang viral ya di saat itu, dan orang Bener. biasanya go to extremes buat sesuatu yang viral. Nah ternyata baru keluar bahwa pemakaian berapa persen itu tuh nggak bahaya. Cuman to be safe aku waktu itu ngapus. Oke, berarti tergantung Nge-remove. kadar kandungannya juga ya kalau Iya. skincare tuh. I see. Nah, kalau dari kakak bahas tadi ya, kalau misalnya yang sunscreen kan mungkin itu bukan kesalahan kakak dan kayak it's out of your control juga kan gitu. Tapi kalau misalnya yang lip sync tadi nih, ini menarik banget karena ini cenderung agak lucu, agak konyol dikit kali ya. Kalau kakak sebenarnya sekarang disuruh look back nih sama video kakak yang salah lip sync, sebenarnya was it really that bad? Atau sebenarnya itu masih bisa ditoleransi sih, biasa aja. It wasn't that bad. It wasn't that Tapi- bad gitu kan. Tapi kayak, what are you singing? Ngerti kayak, aduh kenapa ya gue nyanyi gitu. Iya, Padahal sebenarnya orang pun mungkin jarang ada yang nyadar gitu kan. benar. I see. Terus berarti setelah kakak jarang nge-delete, tapi pernah gak sih kakak tuh take video, tapi karena ngerasa unsure, bukan di-delete, tapi kakak simpen aja di draft sampai berdebu itu videonya. Biasanya outfit check kalau yang kayak gitu. Kalau Outfit yang kalau yang apa ya, kontennya makeup atau skincare itu mostly aku sebelum shoot juga udah intentional. Karena kan aku waktu untuk kontennya dikit. Ngerti? Jadi emang yang aku mau shoot itu yang harus aku post. Hmm, Jadi jarang sih, paling kayak outfit check. Kalau dilihat di draft aku lip sync. Itu kayak insecurity terbesar aku deh. Nah mungkin sekarang boleh dong kak spill dikit, draft kakak tuh ada berapa video sih? Ini lucu sih sebenarnya. Kalau ada 300 300 banyak ya? draft, banyak 300. sih. Tapi kakak lihat gak sih kayak ada banyak yang kayak kepala aku doang. Karena aku misalnya lagi di tengah aktivitas terus ih komennya bagus nih, aku langsung reply. Terus jadinya kepala aku. Lihat Kak. Oh no, tapi itu menurut aku itu proper loh, karena kakak kan udah put time into editing juga kan, Iya. saya nambah tulisan dan segala macam. Kenapa sih kakak nggak pernah post yang di draft itu, atau itu buat nanti aja deh kalau gue kehabisan ide konten? Iya, kalau aku lagi bener-bener seminggu ini nggak bisa ngonten, dimana itu jarang sih. Aku pernah seminggu gak bisa ngonten tuh karena dirawat doang. Baru aku post. Karena biasanya kayak konten filler aja yang di draft. Sisanya tadi kayak belum aku buat. Gara-gara itu cuman mau nge-save komen-komen yang bagus aja, kayak pertanyaan makeup atau I see. ngobrolin skincare yang kayak oh ini aku harus inget nih, in the future aku harus bales si komen ini. Tapi ya belum ada waktu untuk sekarang. Belum ada waktu, tapi tiba-tiba jadi 300 aku juga kaget. Tapi at least ide kontennya berarti selalu ada lah ya, selalu jalan. Nah oke, mungkin sekarang aku bakalan nanya tentang selain draft, selain fenomena delete video TikTok abis nge-publish, itu aku penasaran kayak dari kakak sendiri ya, ada gak sih beberapa hal yang sebenarnya kakak harap tuh kakak udah tahu dari sebelum menjadi seorang content creator? What I wish I knew before. Aku boleh nyontek nggak? Boleh dong. Aku pernah nulis Udah ada ini. contekan Aku nih. pernah nulis. Oke. Bahwa whatever you make, whatever you do, gak semua orang bakal relate ataupun suka ataupun sependapat sama konten yang kamu buat. Sebenarnya itu udah hal yang klise dan kita tahu gak sih kayak gak semua orang akan suka sama apa yang kamu lakuin. Tapi make sure it resonates with you. Jadi make sure yang kamu lakuin itu kamu sendiri suka. Jadi you don't care about what other people think, and
apa feedbacknya dari eksternal gitu. Hmm. Menurut aku itu sih what I wish I knew. Wow, berarti mungkin ya benar sih. Maksudnya kan kayak nggak banyak banget orang dengan mindset berbeda, opini berbeda. Jadi apapun yang seorang content creator kayak Kak Shiva post pun belum tentu ya disukain banyak orang gitu kan. Bahkan bisa dibilang nggak mungkin untuk disukain semua audiens yang nonton video kakak gitu kan. Betul. I see. Tapi selain some things you know gitu kan, apakah kakak punya ekspektasi nih sebelum jadi seorang content creator? Ada nggak sih ekspektasi tertentu kayak atau benar-benar let loose aja karena pertamanya main TikTok just for fun? To be honest, sampai sekarang aku nggak ada ekspektasi apa-apa sih di TikTok. Serius? Aku dari Why? awal main nggak ada ekspektasi buat ini. Cuman lucunya dari aku dulu kuliah, aku sering bercanda nge-review produk gitu. Misalnya gitu kan kalau Ngerti. kita kuliah FKG itu ada tutorial. Oh, itu tuh. Terus pas dosennya belum datang, aku kayak touch up sambil, bahkan sampai sekarang masih ada videonya di temen aku. Aku ngejelasin kayak, oh maskara ini bagus gitu-gitu. Terus jadi ya I think I'm doing what I love and you guys should explore apa sih hal yang kalian tuh sering lakuin. It might be what you have to do. Soalnya itu kayak agak creepy gak sih Kak? Dulu aku sering ya udah ngomong aja, kayak aku ngomong ke kamera di depan teman-teman aku, and now it's my job. Bener, kayak ada shift dari bisa ngomong santai, ngomongin tentang apa aja, jadi kayak lebih careful lah ya. Iya. Kayak karena tahu ada audiens yang besar, jadi kayak gak mungkin aku bisa ngomong sembarangan kayak gitu, gitu Betul. kan, I see. Tapi berarti dari kakak so far untuk tipsnya mungkin kayak tadi wish you knew kalau misalnya nggak semua orang yang nonton video aku tuh bakalan suka sama konten aku, dan untuk ekspektasi sebenarnya kakak let loose aja Let kali ya. loose. Oke. Mungkin karena gak semua orang bisa let loose kali ya Kak. Kan pasti ada yang punya ekspektasi, ada yang punya goals. Tapi aku bukan berarti gak punya goals, cuman I have goals. Tapi karena content creating ini sebagai comfort zone aku dan hobi aku, karena makeup ini hobi aku kan di antara aktivitas aku yang lain. Jadi I try to let it loose, karena kalau aku punya goal di content creating aku, I could go crazy. I see. Karena goalsnya itu bakalan berat banget. Berat banget. Jadi aku cukup ngasih goal ke academic life aku, and this is serious and real job, tapi I want to make sure that I'm happy doing it. Iya, nggak ke pressure. Ya, aku nggak mau ke pressure itu. Karena dari koas sendiri udah lumayan ke pressure ya. Iya, pastinya. jadi kalau aku bikin ekspektasi ke diri aku sendiri, aku takutnya susah di akunya nanti. Malah aku nggak enjoy kan content creating. Bener, malah ngebeban dan akhirnya nggak enak mau dijalanin. Tuh. Interesting. Terus one thing I'm interested to ask you Kak, ada nggak sih source of ideas atau kayak sumber konten, sumber inspirasi yang sering kakak pakai buat dijadiin konten? Di luar beauty sebenarnya aku suka banget, ada yang suka juga nggak, Dubidubab. Aku tahu Dubidubab. Dia kemarin Aku baru suka ngeluarin banget. lagu kan? Bukan, Dubidubab itu tuh yang different Dubidubab. kuliner, Oke. yang suka bikin masakan makanan. Ngerti. Yang Aku suka She's banget. Living Alone itu kan banyak kan. Itu Michelle Choi. Oh yes, Ya, beda. akan nonton deh nanti Dubidubab. Oke, Dia apa ya, inspiration aku banget. Dan sejujurnya awal-awal aku bikin konten, aku sering ngomong kayak, ih pengen deh kontennya kayak Dubidubab. Mungkin kalau kakak nanti lagi gabut nonton deh, kayak she's so fun, she's so genuine. Ngerti. Dia tuh apa adanya gitu. Kayak aku familiar deh sama Dubidubab. Nanti kakak nonton deh, seru banget. Iya, dia yang di YouTube dan ya. cenderung bikin video lengthnya panjang banget kan. Ya. Nah, terus aku penasaran, kalau misalnya dia jadi inspirasi kakak, dan kakak bilang video kakak tuh mau jadi kayak, maksudnya sebisa mungkin tuh kayak Dubidubab lah. Terus kenapa kakak pada akhirnya tuh bikin menjadi seorang content creator TikTok yang notabene tuh video itu pendek-pendek banget kan, which is beda banget sama Dubidubab. Karena sekarang yang aku bisa lakuin itu. Oke. Kayak di antara aktivitas aku, keseharian aku paling bisa bikin video-video yang pendek. Tapi mungkin kalau misalnya aku punya waktu yang lebih, aku bakal bikin video yang lebih panjang. Apalagi sekarang di TikTok ada fitur 10 menit sih Kak. Jadi I think it's enough.
Oke, iya sih. Karena mungkin Dubidubab bikin itu sebagai full time job, Ya, sedangkan kakak masih jadiin itu sebagai selingan aja lah ya betul. sana sini. Oke. Eh, Konten yang aku konsum agak beda sama konten yang aku buat sebenarnya. Oh iya. Tapi kalau mau yang menurut aku bagus di Mm-mm. makeup itu Mm-mm. MUA-nya Selena Gomez, Oke. Melissa Merdick. Melissa Merdick. Ya, aku Oke. suka dapat tips dari dia. Terus menurut aku apa ya, kayak tipsnya tuh underrated dan nggak sering dikasih tahu orang aja gitu. Can you Jadi you share? have to check it out. I see. Can you share some of the tips yang paling Hmm, memorable dari Melissa Merdick? Melissa Merdick itu selalu bilang kalau how you put on a product itu matter as much as what you're using. Jadi Mm-mm. dia ngajarin cara apply concealer, cara apply blush and foundation eh, untuk dapet hasil yang sebagus mungkin. Itu nggak penting produknya tuh mahal atau I gimana, see. walaupun mungkin itu nggak support juga ya, Mhm. tapi how you apply it Mm. matters too. Nah, aku suka sih teknik-tekniknya. Contohnya kayak gimana cara apply concealer di under eye, jangan banyak-banyak, tapi pakai brush aja. It Mm. it has changed my makeup game sih. I see. Berarti pakai concealer, jangan pakai jari ya? Boleh pakai jari karena dia anget, tapi jangan semuanya ditaruh di mata langsung. Oke. Terus bagus di blendnya pakai brush or jari boleh. Itu Oke. salah satu yang bagus banget karena anget kan tangan Warmth to kita. melt. Ya, Oke, I see. Berarti buat tuh. teman-teman tuh lihat. Kalau untuk tips pakai concealer, berarti it's either pakai jari karena warm atau pakai kuas. Tapi Jangan banyak. jangan banyak-banyak. Oke, I see. Thank you for the tips. Next, mungkin kakak Dubidubab kan seorang perempuan juga kan. Kakak mungkin perhatian juga dari Melissa Merdick tadi yang seorang perempuan juga. Itu kalau kakak lihat dari let's say comment sectionnya atau mungkin female content creator lainnya gitu kan. Apakah kakak pernah merhatiin kalau misalnya is it kayak apakah seorang female content creator tuh cenderung untuk menerima lebih banyak kritik dibanding male content creator, atau sebenarnya amount yang mereka bawa gender terima itu sama aja? Sejujurnya karena aku dari experience aku aja, followers aku tuh 97% perempuan. Jadi aku gak banyak, jadi aku bisa nyeritain dari comment section aku kali ya. Dan comment section misalnya laki-laki yang aku sering lihat TikToknya, walaupun jarang sih. Cuman menurut aku sama aja sih Kak. Sama aja. Tapi emang mungkin kalau perempuan, apalagi kayak makeup atau yang kuliner gitu, apalagi orang yang memperlihatkan kehidupannya sehari-hari, ya akan banyak yang scrutinize how they do it, apa yang mereka lakuin. Dan menurut aku perempuan emang menerima banyak itu sih, scrutiny itu. Cuman kalau dibandingin sama laki-laki mungkin sebenarnya sama, tapi aku yang nggak terlalu merhatiin. Oke. Tapi I think ya kadang aku sedih sih, apalagi kalau aku kan nggak ngecek filtered comments aku ya Kak. Iya. Nah aku sering ngeliat teman-teman aku yang lain yang content creator misalnya nge-reply hate comment mereka. It makes me sad how people can be that mean and Iya bitter. sih. How people can be that mean and bitter. Menurut aku memang kadang ada beberapa pengguna social media yang kayak kesannya apa ya, kurang empatis mungkin Iya, ya ke betul. berbagai content creator yang emang sebenarnya tuh berusaha untuk bikin kontennya tuh beneficial, Betul. mikirkan orang lain gitu kan. Cuma mungkin persepsi orang beda-beda dan ditangkapnya mungkin secara berbeda gitu kali ya. I see. Berarti untuk scrutiny dan kritik kakak ngerasa dari female and male creator tuh sebenarnya gak beda Ada jauh aja, lah. iya. Cuma ada aja gitu. Oke. Tapi itu that's about scrutiny gitu kan. What about expectations? Do you feel like female content creator menerima lebih banyak ekspektasi dari masyarakat instead of males, atau do you feel like they got the same expectations gitu and standards? I think mungkin perempuan dapat lebih banyak kali ya. Kayak pasti kan kalau perempuan harus merhatiin makeup yang mereka pakai, baju yang mereka pakai, have to be careful with apa yang mereka lakuin. Tapi
I think male content creator juga sebenarnya Juga mereka punya sebenarnya. ekspektasi yang aku nggak paham. Cuman menurut aku cewek emang banyak sih ekspektasinya. Cewek emang banyak ekspektasinya. Misalnya apa tuh Kak? Ya karena di space aku sering upload bare face gitu, jadi aku nggak ngerasain ini. Cuman we have to be presentable, terus juga Iya. harus certain dress code yang kayak harus dipenuhin. Orang Ngerti. komenin kayak kok pakai bajunya kayak gitu sih, atau kayak kok pakai ini kayak gitu. Dan biasanya komennya tuh dari cewek juga gitu. Jadi sebenarnya nggak menutup iya. kemungkinan lah ya kalau cewek melakukan itu ke perempuan lain juga. Jadi ekspektasi pasti ada sih, dan it's not wrong. Kadang itu jadi apa ya, komen yang membangun aja gitu. Membangun, tergantung persepsi content creator nggak sih? Iya betul. Mungkin kakak ngelihat itu as a constructive criticism, Betul. and that's a good thing Yeah. menurut aku, cause it keeps you going forward gitu Betul. kan. Aku nganggapnya kayak gitu sih. Oh. Dari dulu, Mm. dan nggak pernah take it personally. Tapi ekspektasi tersebut kayak misalnya, oh kakak karena mungkin selalu tampil bare face, atau mungkin kakak gak apa ya, aku merasa tuh aku juga kadang gak di setiap saat have the will to dress up nicely gitu kan di depan kamera. Mungkin kakak juga sebagai content creator, walaupun emang udah menjadikan itu sebagai job ya, pernah juga ngerasain namanya males untuk makeup lah, males untuk pakai baju apa-apa yang bagus-bagus gitu kan. Tapi with those expectations, pernah gak sih kakak ngerasa ke pressure untuk fulfill those expectations gitu? Misalnya kayak emang gue harus berubah deh, kayak gitu. A little bit. Tapi aku belum yang se-ekstrim. Aku harus dandan tiap hari sih. Ngerti. Karena aktivitas aku sehari-hari kan masih ke RSGM. Jadi ya aku nggak make upan sehari-hari. Terus kayak kalau aku lagi capek banget, terus harus beli sesuatu, aku pakai baju ngasal-ngasal, aku juga nggak terlalu mikirin panjang. Mungkin kalau content creating ini menjadi satu-satunya pekerjaan aku bakal care a lot about it. Tapi untuk sekarang aku belum. Tapi it might be good sih untuk how we kayak mikirin how we present ourselves. Karena itu kan termasuk personal branding ya. Termasuk personal branding. Dan menurut aku sebagai content creator, kayak personal branding tuh I would say it's the number one thing gak sih? Betul. Oke. Mungkin karena ya ada ya, gak balik lagi, gak setiap hari kakak feel like dressing up atau kayak wearing makeup gitu kan. But compared to other, talking about comparing with other content creator gitu kan, pernah gak sih kakak ngerasa kayak di compare gara-gara mungkin kakak pakai bare face atau mungkin gak dress up nicely, sedangkan content creator lain tuh cenderung bener-bener totalitas, bahkan sampai kayak editan TikToknya aja wow banget gitu kan, transition segala macam. Pernah gak sih kakak ngerasa mungkin karena kakak gak buka filter comment section juga kali ya, tapi pernah gak sekelebat ngelihat kayak misalnya dibandingin sama content creator lain karena mungkin content creator lain kelihatan lebih niat atau gitu-gitu, pernah gak? Kayaknya sih aku gak pernah ya, karena menurut aku kalau dibandingin kayak di paid one on one gitu nggak pernah sih. Karena so far di comment sections aku orang-orangnya pada normal, mungkin nanya tentang tips makeup, solusi dari makeup atau skincare. Cuman aku nggak pernah yang dibandingin gitu. Mungkin karena aku belum semasif itu kali ya, nggak tahu. Ngerti. Tapi aku nggak pernah ngerasa itu sih. Oke. Berarti untuk compare, mungkin kakak ngerasa so far audience sama lingkungan kakak masih aman, sehat, ya, masih aman sehat dan mendukung karir kakak mungkin ya. Oke, I see. Terus karena banyaknya, tapi aku sendiri jujur banyak ngeliat sih, maksudnya beauty content creator ya, mungkin karena hasil reviewan skincare mereka beda. Satu bilang balik lagi tadi kayak sunscreen ini bagus banget nih, terus content creator lain bilang enggak, ini mengandung produk bahan berbahaya gitu kan, sampai akhirnya banyak audiens dari mereka yang kayak sebenarnya ini sunscreen tuh pro atau kontra, karena menurut si content creator A itu tuh bagus, dengan menurut content creator B itu tuh kurang bagus gitu kan.
Jadi kayak banyak kompetisi kayak gitu dalam bidang kesehatan dan kecantikan, pasti susah dong. Maksudnya untuk seorang content creator tuh bisa selalu dapetin yang namanya feedback positif dari audience-audience-nya gitu. Betul. Kalau dari kakak sendiri ada nggak tips untuk bukannya selalu dapat komen positif ya, tapi mungkin lebih ke ada nggak sih tips untuk bisa menang bersaing di bidang kesehatan dan kecantikan di sosial media ini di tengah banyaknya kompetisi yang ada? How to stand out gitu ya Kak. How to stand out? Kalau aku ini sarannya juga agak klise dan pasti sering kalian dengar. Just be yourself and make sure what you post resonates with you. Itu selalu jadi mantra aku. I see. Bahkan kayak menerima brand deals gitu. Aku make sure ya udah ini tuh beneran resonate sama aku. Kalau enggak ya mending enggak gitu. Dan untuk stand out mungkin ada gitu orang-orang yang menggunakan trik, mereka seru gitu ngomongnya atau apa, tapi aku tahu aku nggak akan bisa jadi kayak gitu dan aku nyaman untuk jadi diri aku sendiri. Ngerti. Jadi aku tipsnya itu sih paling buat stand out, be yourself. Karena prinsip aku tuh gini Kak, kalau misalnya kamu bisa bikin trik-trik gimana cara dapat followers yang banyak gitu, misalnya unik, hooknya harus bagus, tapi at the end of the day they follow you for who you are. Ngerti. Mereka tuh no matter how big or small the numbers itu, mereka tuh nge-follow karena mereka ngerasa apa yang kamu share itu berguna kan untuk mereka. Dan I don't care how small or how big the numbers, yang penting aku find my people. Kayak orang yang suka hal-hal yang sama kayak aku. Jadi to stand out, you have to share what you love and engage with your community, and people will ngasih feedback yang positif juga kok. Jadi jangan terlalu memaksakan untuk jadi orang lain atau untuk jadi orang yang sangat menjual gitu mungkin ya. Ngerti. Karena in the process kamu nanti jadi capek dan jatuhnya nanti orang tuh ke kamu cuman just for the trend, and di saat trend itu udah nggak ada, kamu nggak punya ciri khas itu. Jadi harus tahu kayak apa sih sebenarnya yang aku suka share, dan apa sih yang relatable sama orang lain, dan orang lain tuh bisa pakai konten aku sebagai sesuatu yang bermanfaat di hidup mereka, yang bisa dipakai keseharian mereka gitu. Jadi jangan mikir sebesar apa engagement yang bisa kamu dapat, tapi mikir itu tuh kayak bermanfaat nggak ya buat orang lain, dan apakah itu beneran dari diri kamu gitu. Oke, I see. Menurut aku gitu sih. Berarti kalau dari kakak sendiri mungkin jadi diri sendiri, karena kalau misalnya kita kayak nggak punya ciri khas dari diri kita sendiri tuh ujung-ujungnya ikutin tren doang. Betul. Dan kalau misalnya nggak ada tren atau kayak trennya tuh bukan kita banget, jadi kayak agak susah kali ya untuk keep up that ciri khas gitu. Betul. Karena at the end of the day, engagement naik atau turun, yang kita punya tuh diri kita sendiri. Betul. Gitu kan. Jadi diri kita yang emang harus dipertahanin despite the trends, despite the differences among us gitu. Betul. Walaupun you have to mix it up, ikut trend mungkin, terus review yang orang tuh lagi obrolin, tapi you have to have you gitu. Ada a little bit of you. A little bit of you. I see. Berarti memang menarik ya, kayak aku juga merasa kayak misalnya konten-konten influencer, mungkin mereka ngikutin tren, mungkin mereka tetap keep up with the newest shift in the industry gitu kan. Tapi kalau misalnya fokus mereka atau dari awal tuh mereka fokus ke transition instead of just the makeup or skincare content gitu, ya udah trennya apapun mereka tetap fokusnya tuh ke please the audience by the transition they use gitu kan. Jadi mungkin karena itu ciri khasnya mereka, so they whatever the trend, mereka coba untuk stick dengan mereka tuh ciri khasnya apa sih gitu. Betul. Oke, I see. Jadi gitu, pasti kalian bakal nemu, kalau kalian lagi pengen jadi content creator, kalian pasti bakal nemu apa yang kalian suka, yang ternyata orang tuh suka juga gitu. No, jadi that's a good match. Itu harus dicari terus sampai akhirnya ketemu. Sampai ketemu. Nah, pertanyaan terakhir, kakak udah nemu belum? Udah. Kalau aku
nyadar kayak konten aku yang works itu di saat aku tuh ngobrol. Jadi kayak orang tuh juga suka komen kayak aku tuh kayak ngobrol sama dia. Ngerti. Jadi aku lebih banyak konten yang ngomong atau aku voice over daripada konten-konten yang pendek dan ada lagu gitu. Karena ternyata itu identity aku. Aku ngajak ngobrol, terus aku ngelakuin hal-hal sambil jelasin aku tuh lagi ngapain. Dubi-dubat Itu juga fun gitu sih. gak sih? Iya, dibuat kayak gitu juga. Itu fun sih buat aku. Dan easy to make karena emang my everyday life. Jadi nggak perlu aku dedikasikan waktu di hari itu aku mau rekaman gitu. Yang penting kayak ngobrol ke kamera. Iya, contoh aku beli paket, terus aku mau unboxing barangnya. Itu I really bought it because I want to gitu. Oke, I see. Tapi emang aku juga sebagai penikmat atau konsumen konten nih ya di social media, I do enjoy video atau kayak TikTok yang content creator-nya tuh ngobrol karena ngerasanya tuh lebih personal, lebih one on one kayak oh dia ngobrol sama aku nih gitu, kayak aku ngerasa happy, aku ngerasa ya seneng aja sih kayak ada teman ngobrol, ada teman untuk saling ngedengerin aja gitu, walaupun agaknya satu arah ya sebenarnya. Oke. Is there anything else you want to talk about kalau misalnya diminta tips and tricks dari content creator pemula? Mungkin aku mau ngasih saran aja kali ya. Pertama, post apa yang kamu tahu, jangan post yang kamu nggak tahu. Terus pikirin kayak impactnya ke hidup kamu. Jadi jangan cuman karena mau viral, I see. terus kamu ngelakuin sesuatu yang nggak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Gitu sih. I see. Oke. Sharing-sharing kayaknya pertanyaannya dan diskusinya itu menurut aku insightful banget. Cuma kalau kita lanjutin pakai pertanyaan-pertanyaan lagi kayak penat ya kepalanya lama-lama. Jadi gimana kalau misalnya kita have fun dikit pakai main games yang namanya Never Have I Ever? Boleh. Kakak pernah nggak main atau denger games namanya Never Have I Ever? Pernah. Okay, so you know the rules. Yes. But I might explain it to our audience dulu. Oke, boleh. Jadi di sini tuh ada 2 objek nih Kak. Ada benda bulat inilah intinya. Yang satu itu it has 2 sides. Yang satu itu tulisannya I have, yang satu lagi I have never. Dan aku bakalan ngasih satu statement. Jadi kita mainnya berdua nih. Ngasih satu statement untuk kita berdua. Terus misalnya kalau kakak pernah atau kakak ngerasa it resonates with me, kakak angkat yang ini ke kamera. Kameranya nyala yang mana ya? Oke, yang dua-duanya nyala ya. Terus kalau misalnya kakak ngerasa gak pernah atau gak resonate, kakak tunjukin yang ini. Oke, sip. Ini buat kakak. Thank you. Sip. Kita langsung ke statement pertama aja kali ya. Never have I ever cried during a test. 3, 2, 1. I have, itu pas kapan tuh Kak? Baru minggu lalu. Asli. Tapi koas tuh berat banget gak sih? Iya, jadi ini pertanyaannya jawabnya I have terus weekly. Enggak, canda. Setiap kali kalau weekly disuruh angkat tuh pasti I have. Tapi ya pasti nggak sih di mana apapun kuliahnya pasti. Iya. Nggak mungkin kalau nggak pernah kayak gini, nggak pernah cry during a test. Tapi cry itu tuh pas kuliah doang atau kakak dari SMA juga kalau stres biasanya copingnya tuh nangisin aja gitu? Jujur pas kuliah sih. Pas kuliah emang berat sih. Kayak untuk day to day ya, kayak untuk ujian kelas baru kuliah. Pas SMA aku nggak ngerasa kayak gitu. Kakak ngerasa kayak gitu pas SMA? Aku pas SMA enggak sih. Aku benar-benar baru ngerasa juga pas kuliah. Kayak aku kan jurusan psikologi. Itu kalau misalnya suruh ngejar teori bacaannya banyak banget tuh aku stres. Apalagi kalau kadang bandel, aku SKS itu berasa banget sih. Tapi kakak nggak SKS kan? Enggak sih kayaknya. Nggak kejar nggak sih? Makin nangis gak sih kalau SKS? Oke, I see. Kita ke next statement kali. Never have I ever regretted my purchase. Pernah gak nyesel beli barang? 3, 2, 1. Of course. Itu pas kapan? Apa ya purchase yang aku regret? Biasanya aku tuh regret kalau aku grocery shopping yang banyak.
Grocery shopping. Karena aku tuh tipe orang yang ternyata gak bisa meal planning gitu loh Kak. nggak bisa meal plan. Jadi itu my worst purchase regret. Kalau aku grocery shopping, jadi aku selalu bilang ke diri aku nggak, ya udah pikirin buat 3 hari ke depan aja. Secukupnya Iya, aja. secukupnya aja. Cukupnya aja. Kalau aku pribadi, aku pernah. Apa? Aku waktu itu beli skin tint. Karena aku tuh pingin muka aku tuh punya base yang oke gitu kan. Tapi ternyata kayak hari-hari aku ngerasa kok males ya untuk komitmen pakai skin tint. Terus juga aku ngerasa shade-nya tuh agak keputihan pas aku beli. Oke, Padahal oke. pas nyoba di mall tuh kayak masuk-masuk aja gitu. Therefore gara-gara aku males dan gara-gara aku ngerasa salah shade, akhirnya aku nyesel deh beli skin tint. Kalau makeup aku jujur jarang sih nyesel. Malah nggak pernah, karena mau makeupnya bagus atau jelek Tetap kepake. tetap kepake buat review. I see. Dan akhirnya duitnya balik juga Iya, ya kalau beli. iya. Oke. Terus aku tuh kayak misalnya nggak cocok nih sama suatu hal, aku selalu percaya barang tuh pasti ada yang cocok sama orang lain. Barang tuh Jadi temen aku tuh nanti nyobain terus tiba-tiba ada yang suka. Jadi itu ya teman-teman, cocok-cocokan mau skincare mau makeup. cocok-cocok. Iya. Dan kalau nggak cocok sama kalian, mungkin orang lain cocok Iya, dan butuh. betul. I see. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Boleh. Never have I ever accidentally posted something on the wrong social media account. Kayak misalnya konten second di post di first. Oh, Terus udah ke-publish. 3, 2, 1. aku nggak pernah sih. Oh, Tapi iya. pernahnya keselimpet upload konten yang kepala tadi. Kakak lihat kan tadi aku Lihat ada ya. kepala. Yang kepala. Aku lupa cut. Lu cut. Jadi ada itu, terus ada orang yang komen, kok endingnya kayak gitu. Terus aku langsung buru-buru hapus. Baru nyadar pas udah publish. Udah dan orang publish. komen. Iya. Oke. Kalau aku pribadi sih Jadi nggak pernah kalau dari second ke first. dari second Iya. ke first. Berarti kakak orangnya teliti banget ya. Bukan teliti, tapi aku nggak main second Oh, jarang account. main second. Iya. Close friend main gak? Close friend main, tapi to be honest aku nggak sharing maksudnya kayak feelings atau apa. Ngerti. Cuman kalau lagi mood nih Ngerti. close friend. Jadi Tapi sebenarnya nggak aku apa-apa nggak lah. pour my heart out di second atau di close friend. Jadi sebenarnya kalau misalnya ketukar-tukar dikit nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke. Bener-bener. Kalau aku pribadi post something yang harusnya di second terus ke first tuh pernah banget. Aku kayak lagi jelek banget, lagi ngambil foto angle asal dari bawah dari atas itu kayak pakai tulisan aneh-aneh, terus tiba-tiba masuk ke first dan aku baru nyadar pas orang-orang pada reply. Oh no. Itu kayak pas kakak dapet komen dari orang itu kayak kok endingnya kayak gitu ya. Nah aku juga dapet reply story kayak gitu dan jujur nyesel sih, maksudnya kayak tapi lesson learned buat lebih hati-hati dan Betul. lebih careful Betul. kalau mau nge-publish something. Malu banget sih itu. Parah. Terus never have I ever accidentally like an old photo while scrolling on someone's Instagram. 3, 2, 1. Jujur aku nggak pernah. Asli. Kakak nggak pernah kan? Aku soalnya jarang nge-stalk orang. Oh iya, Iya. jarang nge-stalk orang. Enggak, aku jujur jarang main IG sih Kak. Oh iya, biasa TikToknya aktif. Aku jarang banget. Bahkan aku bisa go a week without opening IG gitu. Serius? Jadi dan aku nggak suka nge-stalk orang juga. Oh, Aku nyuruh teman aku kalau nge-stalk orang. tapi kalau nge-stalk TikTok orang pernah ya? Harus smart. Kalau TikTok orang enggak sih, kalau aku kepo doang, weh ini dia bagus nih kontennya, terus aku buka page-nya. Tapi nge-stalk sampai kayak bawah obsessively aku nggak pernah. Kalau nge-stalk suruh teman kakak, makanya kalau aku biasanya kalau penasaran sama orang, aku suruh teman aku terus nanti dia nge-screenshotin. Jadi kita nggak bakal salah like. Kalau aku biasa I have never karena aku nemu tips gitu. Gimana dari, pokoknya ada di TikTok juga atau di Twitter aku lupa. Kalau aku mau nge-stalk, aku biarin dulu kayak open their Instagram atau social media page. Terus aku airplane mode HP aku. Pro Jadi kalau ke like itu tuh gak bakal ke notify di mereka. Pro banget ya ternyata Pro tipsnya Kak. Tapi sebelum turn off di airplane mode, Harus unlike dulu. Iya. Gitu deh. Tapi itu tips and tricks yang paling, maksud aku one of the tips yang lumayan ngefek sih. Karena kayak buat aku yang clumsy ya, it really matters untuk Betul. apa ya, dapat bantuan support biar aku bisa tetap
anonymous. Betul. Kalau aku my heart cannot take it, jadi aku suruh orang lain. Tapi orang lainnya untungnya selalu mau bantu kakaknya. Selalu dong. Selalu. Selalu. Malah temen aku ada yang nge-follow orang pakai second dia Asli buat karena aku minta tolong. Kacau. Oke. Ngakak nggak sih, tapi ya daripada aku yang request. Bener. Mendingan ya udahlah orang lain. Tapi aku udah lama banget sih nggak nge-stalk orang. Iya. Jadi Karena kayak mendingan mind our own business. betul, bener banget. Instead of stalking ke social media Betul. orang gitu-gitu. Oke. Never have I ever created my own skincare like using homemade ingredients. 3 2 udah ke-spill dong, tapi belum. 3 2 1. Pernah dong. Oh iya, Waktu kita zaman-zaman SMP nggak sih? SMP itu kakak bikin apa? Pernah nggak sih kayak ada hits bikin cucumber mask atau honey cucumber mask? mask. Tapi itu udah bukan fase aku lagi, itu udah Sekarang udah enggak. Dulu mungkin penasaran gak sih? Iya, terus dulu pernah gak sih Kak kayak trendy banget gitu bikin lemon and Kayak honey pernah mask. nih. Pernah ada era-era di YouTube Iya. yang kayak bener-bener DIY era banget. Iya, Dulu nah era. been there done that, tapi Been no. there. Tapi does it works in the past? Jangan ya kalau lemon apalagi. Oh, lemon Karena bahaya sih. iya, soalnya maksudnya jangan sampai naruh apapun di muka kamu yang belum pernah kamu tes terus kayak langsung ekstrim gitu. Langsung. Mungkin kalau cucumber di mata, kayak timun di mata, ya itu emang relaxing gak sih? Terus kayak Relaxing. nggak ada yang, cuman jangan aneh-aneh deh, udah nggak usah. Kayak walaupun timun itu nggak punya yang kayak long term benefit, tapi kayak the process itself. Ya, it's- tapi udah nggak pernah sih jujur, itu lebih ke mager nggak sih bikin skincare sendiri? Bener mager bikin skincare sendiri. Oke, next Oke. next statement. Never have I ever done funny faces in front of a mirror when I am alone. 3 2 1. Well, gak ada yang gak pernah gak sih? Nggak mungkin. Terakhir bikin funny faces tuh kapan? Kalau aku lagi mau ngerekam, karena aku harus make sure lighting dan lain-lain, terus kayak ya udah aku make Tes funny muka dulu Iya. deh. Oke, aku juga pernah. Kalau misalnya kayak bener sih pas mau foto ya, Iya. biasa kan pas mau foto terus kayak ngetes muka dulu oke atau Betul. enggak. Oke. Last statement, last Oke. never have I ever scroll through Instagram or TikTok during an important meeting or a class. 1 2 3. Sorry. Pasti pernah gak sih? Pernah, Setiap terus- kelas atau enggak setiap kelas? Enggak lah, nggak setiap kelas. Cuman pernah nggak yang sampai volumenya belum dimatiin, terus Asli pernah. lagu TikTok yang keras banget. Pernah. Itu biasanya pas baru buka banget. Jadi kayak langsung panik antara mau matiin atau mau turunin volumenya dulu. Tapi kayak semua orang udah terlanjur Betul. nengok. Dan kayak ya udahlah, pasrah Betul. aja. Malu Tapi banget. pernah sih. Kayak dan menurut aku banyak banget orang hampir semuanya pernah gak sih? Pasti. I see. Oke. So that's all the statement for the never have I ever section. Oke. Gimana nih Kak perasaannya abis main game? Seru sih. Terus Seru. berarti kita sama ya, things that we Ada have ever yang done. similar. Iya. Oke. Seru. Terus how was the discussion in general? It's fun. Terus juga bikin aku nge-explore diri aku sendiri sih, pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena jujur aku jarang banget refleksi diri tentang content creating aku. Ngerti. Jadi tadi tuh kayak reflection session ya jadinya Reflection buat aku. session, iya. Jadi kayak look back lagi. Betul. Instead of just ya udah jadi content creator tanpa benar-benar mindfully Betul. reflect apa sih yang gue lakuin sama Iya. ini gitu kali ya. Oke. Itu kan dalam beberapa kalimat. Now can you conclude our session in one word? In one word, In one word? enlightening. Oh, enlightening. Buat aku tuh, Kak? sendiri juga. Jadi aku sadar aja apa yang aku lakuin di TikTok gimana. Terus attitude aku towards TikTok ini yang aku kan setahun lebih dikit main. Jadi aku kayak nyadar, oh ternyata itu perasaan aku terhadap
my current job, which is Ngerti. playing TikTok. Oke, interesting. Berarti enlightening. Glad. Kalau kakak gimana? Oh, kalau aku Iya. jadi malu ditanya. Kalau aku itu merasa sama sih. I feel like this whole session dari discussion sama Never Have I Ever itu insightful, I would say. Karena aku juga dapat banyak pengalaman dan pembelajaran dari cerita kakak, dari experience kakak, dan pokoknya kayak dapat banyak hal yang mungkin aku nggak bakal bisa dapat kalau aku nggak ambil opportunity jadi host ini ya untuk wawancara Take beauty influencer opportunities. keren kayak Kak Syifa. Aduh. But thank you for asking. Intinya menurut aku juga insightful. Dan aku suka sih sama beberapa hal yang Kak Syifa mention tadi. Kayak just take a leap, jadi diri sendiri, jangan pedulin orang lain karena ya at the end of the day yang kita punya tuh cuma diri kita sendiri gitu kan. People change, people come and go, tapi pada akhirnya tuh kita cuma punya diri kita sendiri lah, Betul. no matter where we go gitu kan. Dan aku juga suka gimana Kak Syifa bisa punya apa ya, will untuk mencoba dan good time management skill loh untuk nge-handle koas dan content creating at the same time. So apa ya, I look up to you on that gitu. Yang penting buat TikTok sebenarnya be consistent. Itu aku lupa tadi Oh, ngomong. be consistent. Iya. Be consistent. Oke. Apapun yang kamu lakuin, mau viewsnya cuma dikit, konsisten aja upload. You don't know mana yang bakal jadi viral, gitu. Atau enggak. I see. Oke, tuh listen. Be consistent. Konsisten. Berarti kayak akan ide juga perlu ya, Kak? Betul. Oke, I see. Nah, balik lagi aku mau say thank you juga ke kakak karena pertanyaan aku udah habis, statement never have I ever-nya juga udah habis, dan sekarang kayak udah di closing, udah di penghujung. Aku kayak mau say thank you banget buat kakak. This whole wawancara session, ngobrol-ngobrolnya itu insightful banget buat aku. Benar-benar bikin aku belajar, dan aku juga berharap kakak juga dapet yang tadi self reflection dari hasil Iya. ngobrol-ngobrol santai kita. Terus insight-nya bermanfaat semua, dan thank you for your time juga udah nyempetin datang jauh-jauh ke sini. Terus that's all dari aku sih Kak. Intinya thank you banget. Dan mungkin sebelum kita akhiri sesi podcast Coffee Talks episode ke-8 ini, aku mau minta tolong buat teman-teman audiens semuanya untuk jangan lupa like, subscribe, dan mungkin komen ya buat naikin engagement di YouTube UI Women in Business, dan juga follow dan interact more ya di Instagram dan TikToknya Universitas Indonesia Women in Business di @UI Women in Business. Dan I guess see you on the next Coffee Talks. Build coffee, one sips at a time.